tahu ya. Saya pernah dulu punya seorang chief engineering perempuan, tapi emang background-nya dari teknik ya. Tapi maksudnya at least kamu tahulah kerjanya nanti engineering seperti apa. Oke, topik kedua tentang engineering ya. Jadi engineering itu adalah departemen yang kerjanya pertama memaintain semua peralatan yang ada di dalam hotel. Memperbaikinya, juga kalau ada komplain-komplain di kamar misalnya ya, dari tamu AC-nya nggak dingin, air panasnya nggak panas, TV-nya rusak, nah itu kerjanya engineering. Nah, engineering kerjanya selain ngebenerin ya dia harus memaintain atau merawat juga ya gitu ya. Namanya adalah maintenance ya. Jadi kalau di brand besar itu udah ada sistem yang terstruktur. Karena kalau nggak dikasih sistem yang terstruktur, kadang-kadang lupa apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi ada sistem itu nanti akan di-record. Dia akan ngasih tahu untuk misalnya melakukan maintenance kamar gitu ya. Jadi kita misalnya kamar ada 100 nih. Nah, dalam 100 itu dalam 1 tahun minimal satu kamar itu pernah di maintenance atau di repair paling 2 kali gitu dalam setahun. Nah, untuk supaya mengingatnya, sistem akan merecord gitu ya. Nah, sistem akan memberikan tugas setiap hari. Misalnya, engineering harus memperbaiki kamar 105 sama 501 hari ini gitu kan. Nah, si engineering harus mengikuti sistem itu. Dia harus lakukan misalnya maintenance mulai dari AC. Setelah AC-nya selesai, dia harus record ke sistem. Habis benerin AC, maintenance air panas, habis air panas, terus mungkin TV dan sebagainya. Kalau sudah maintain dengan detail masing-masing kamar, masing-masing peralatan, masing-masing equipment, diharapkan hotel itu akan terjaga ya, ininya apa namanya maintenance-nya. Banyak hotel yang kalau kamu jadi reception, tiba-tiba tamu udah masuk ke kamar, TV-nya nggak nyala, AC-nya nggak dingin. Ya mungkin ya itu karena maintenance-nya kurang, karena nggak ada kontrolnya juga. Nah, makanya dibutuhkan sistem yang merecord. Karena kalau kita sendiri manusia suka lupa, tapi kalau sistem dia akan menulis, membaca, merecord. Jadi kalau kita bisa tahu, oh, ngebersihin AC udah di kamar berapa aja, TV yang rusak kamar apa aja. Nah, yang problemnya kalau hotel itu nggak punya sistem nih ya. Ditambah engineering-nya juga cuman beberapa orang yang nggak pengalaman juga gitu ya di maintenance. Nah, karena dibutuhkan nanti satu orang itu ya bisa memaintenance semuanya gitu ya. Misalnya dia spesialisasinya AC, mechanical, electrical. Kalau ada TV rusak ya minimal dia harus bisa benerin juga. Nah, kadang-kadang kemampuannya itu yang terbatas. Dan dalam satu hari kan satu shift mungkin malam hari cuma satu orang. Kalau ada masalah genset, masalah itu, nah kadang-kadang itu yang jadi problem itu. Kita sebagai GM kadang-kadang worried juga ya kalau punya tim engineering yang kurang terlatih ya. Kalau ada apa-apa misalnya mati lampu, terus gensetnya nggak nyala, lama ininya apa namanya, horn-nya gitu ya. Nah, dibutuhkan sistem yang secara komprehensif, makanya kepala tertingginya Chief Engineering harus day to day juga melakukan training ya kepada karyawannya. Karena itu masing-masing di engineering itu ada spesialisasi ya. Ada orang yang bagian electrical, dia kerjanya tentang elektrik. Terus ada yang tentang mesin, ada yang tentang sipil, hanya bisa ngebenerin pintu gitu, ngebenerin kloset, sanitasi, dan sebagainya. Nah, yang benerin sanitasi belum tentu bisa ngerti tentang elektrik gitu kan. Nah, sedangkan kita butuh orang yang dalam satu shift itu bisa handle semuanya. Nah, itu yang agak susah ya. Nah, banyak beberapa karyawan yang sudah pengalaman di engineering mungkin bisa, tapi kalau bangsa fresh graduate, pas malam hari dia incar sendiri, belum masalah komplain dari kamar, belum nanti gensetnya tiba-tiba problem. Nah, ini harus dibutuhkan kemampuan para tim engineering yang harus minimal dia ngerti gitu kalau ada troubleshooting ngapain aja gitu ya. Walaupun dia nggak bisa ngebenerin karena itu spesialisasi. Makanya di engineering nggak semuanya juga spesialisasi dipegang ya, kayak
Untuk lift gitu, lift itu kan spesialisasi, biasanya kita ada maintenance kontrak sama perusahaan liftnya, supaya liftnya dicek secara reguler, terus kalau ada problem ya kita manggil si tim, apa namanya, tim dari liftnya itu ya. Nah, nggak semua pekerjaan bisa di-handle oleh engineering ya, nggak semua orang engineering kan kayak MacGyver bisa semua gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi ada spesialisasinya, maka kita butuh juga kontrak. Biasanya di kontrak itu kayak lift ya, karena dia butuh spesialisasi, eskalator, terus genset juga untuk perbaikan, karena itu mesinnya kan skalanya besar ya, nggak semua orang mampu untuk benerin. Nah, kalau AC-nya sistemnya split mungkin bisa, tapi kalau AC-nya sistemnya sentral, pakai chiller dan segala macam, nah mungkin kita harus juga kontrak dengan apa namanya, kontraktor atau vendor dari luar ya, sehingga maintenance-nya terjaga. Kamu bisa lihat kalau hotel yang sudah lama, udah 10 tahun, tapi maintenance-nya rapi, itu engineering-nya kelihatan gitu ya. Dari AC-nya dingin, walaupun hotel udah tua, tapi air panasnya tetap terjaga gitu ya. Terus perawatan bangunannya, cat-nya tidak terlihat pasti namanya usang ya, karena dia akan per 2 tahun mungkin akan ngecat buildingnya, maintenance-nya terjaga. Nah, disitulah kelihatan bahwa hotel itu bisa terjaga secara. Yang problem kan karena juga chief engineering-nya mungkin turnover-nya tinggi, keluar masuknya tinggi, sehingga banyak karyawan keluar masuk, akhirnya maintenance-nya juga tidak terjaga. Ya, itu jadi PR bagi kita. Nah, gimana cara memaintain building? Biasanya kita dalam 1 tahun itu kita ada project ya, kira-kira kita apa yang mau dibenerin nih. Biasanya kayak lift gitu ya, lift itu kan ada pengamannya namanya rope ya, rope itu kayak, iya, jadi di dalam lift itu ada kayak tambang, apa ya tambang tuh, sling baja ya, untuk naik turunin lift itu pakai sling atau kabel baja tapi ukurannya. Baja itu ada umurnya gitu, kita harus ngecek si slingnya itu kabelnya masih bagus enggak gitu, karena itu buat safety ya, jangan sampai banyak ada kejadian lift yang jatuh. Kalau kamu pernah dengar di Jakarta dulu ada satu gedung liftnya jatuh gitu karena si slingnya, karena mungkin muatannya atau kapasitasnya nggak dibatasin, sehingga banyak apa sih namanya, over ini. Makanya kita bagusnya misalnya kemampuannya daya tariknya cuman misalnya 1 ton gitu, mungkin kita kurangin mungkin jadi 600 kilo. Jadi kalau kamu naik lift kan kadang-kadang suka bunyi ya. Itu tuh untuk pengaman juga itu, supaya jangan terlalu berat, karena umur lift itu kan bisa 10 sampai 20 tahun ya. Tapi maintenance kayak rope-nya itu, bajanya itu harus mungkin per 2 tahun harus dicek ya. Kalau bisa 1 tahun dicek. Oke, biasanya maintenance itu cukup mahal ya, bisa sampai 6-10% tergantung dari hotelnya juga ya. Kalau hotelnya tertata dengan rapi, mungkin maintenance-nya akan tidak terlalu besar ya. Tapi kalau hotelnya memang waktu pembangunannya juga ada masalah, ya tiap tahun pasti banyak tuh itunya, spend untuk perbaikan dan sebagainya. Oke, sampai di sini yang penting kamu tahu aja tentang scope-nya engineering ya. Tidak harus tahu detail kerjanya, karena mungkin ini spesifik untuk engineering itu dari sekolah, dari teknik ya, dari STM ataupun dari fakultas teknik ya. Jarang sekali dari kampus pariwisata yang spesialisasinya ke engineering. Tapi at least kamu nanti once kamu jadi GM, kamu harus tahu kerjanya engineering apa. Ya, sampai sini ada mau nanya nggak, Palembang, untuk engineering? Maintenance di hotel untuk engineering udah tahu ya, kalau kamu lihat kan engineering suka benerin lampu, ganti lampu, termasuk di dalamnya apa sih namanya, mencuci AC ya supaya AC-nya dingin, terus pengecatan gedung, building. Yang tadi preventif seperti saya sampaikan ya, bahwa hotel harus di-maintain
dengan menggunakan sistem supaya ke-detect semuanya. Terus maintenance ada schedule-nya, kayak genset itu umurnya setiap 1 tahun, ada pemeriksaan berkala. Terus genset juga tiap minggu harus dipanasin ya, walaupun tidak selalu dipakai gensetnya, tapi harus dipanasin ya, supaya nanti kalau ada sesuatu mati lampu, mesinnya atau akinya otomatis jalan gitu ya. Nah, maintenance di engineering emang cukup mahal ya. Makanya hotel banyak, apa sih namanya, banyak expense itu timbulnya di engineering ya. Ini jangan lupa ininya juga ada kuisnya, pertanyaannya, apa accounting principle. Ini salah tadi. Pertanyaannya adalah apa fungsi dari engineering di dalam hotel. Hotel engineering function in hotel. Sama jawabannya tiap minggu Sabtu depan kamu email ke sini ya. Ke sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Minggu depan udah UTS ya? Soalnya udah saya kirim nanti ke kampus ya. Oke, Palembang ada yang ditanya? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Minggu depan udah UTS ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak.